Langsung saja Ibu Putri, nanti saya akan share screen untuk materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon izin Bunda-bunda semuanya untuk share screen sedikit ilmu yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan di sore hari ini. Sudah terlihat? Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan dan Masya Allah setelah kita melewati tahun-tahun yang penuh ujian dan cobaan selama pandemi ini dan sekarang mudah-mudahan kita akan sebentar lagi kembali normal karena sudah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan menjelang bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa bebas beribadah di masjid, kita bisa bebas bersilaturahim dengan keluarga, dan juga kita bisa melakukan banyak aktivitas di luar rumah kita, karena memang tahun-tahun kemarin cukup berat ya untuk kita melakukan ibadah selama bulan suci Ramadan tahun lalu. Dan hari ini kita bermohon kepada Allah, kita selalu berdoa kepada Allah agar selalu diberi keberkahan selama bulan Sya'ban ini, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Walaupun bulan suci Ramadan tinggal sebentar lagi, beberapa hari lagi, namun kita tidak tahu usia kita apakah sampai dengan bulan suci Ramadan tahun ini, karena kita tidak tahu detik-detik nanti atau besok apakah usia kita masih diizinkan oleh Allah untuk bertemu bulan suci Ramadan ataukah nanti Allah memanggil kita terlebih dahulu. Namun kita tetap selalu berharap dan selalu berdoa kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, beri kita kesehatan, beri kita kekuatan agar kita siap menghadapi bulan suci Ramadan, dan kita berharap Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Dan jika tahun lalu kita merasa masih sedikit amal yang kita lakukan, mudah-mudahan hari ini kita bisa menambah amalan-amalan itu. Salah satunya yaitu amalan dalam mendampingi buah hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena sebagai seorang ibu dan juga nanti pasangan hidup kita, ayah kita juga pun kita bersama-sama untuk membimbing putra-putri kita agar nanti mereka pun juga siap untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena memang di antara kita ada yang mungkin yang putra-putrinya masih balita ataupun usia sekolah dasar yang masih sangat butuh bimbingan kita dalam mempersiapkan diri berlatih untuk berpuasa. Kalau untuk yang memiliki putra-putri yang sudah remaja ataupun dewasa, mereka mungkin hanya kita ingatkan dan kita arahkan selalu. Namun kalau untuk yang masih memiliki anak usia SD ataupun balita yang masih terus butuh bimbingan ataupun latihan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, memang butuh persiapan yang cukup matang, terutama untuk kita semuanya, agar anak-anak kita bisa menghadapi bulan suci Ramadan dengan ceria, dengan gembira, dan mereka bersemangat untuk menyiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, tadi sudah sekilas disampaikan oleh Bu Putri profil saya. Ya, di sini alhamdulillah Allah memberikan sedikit amanah kepada saya untuk mendampingi 4 putra-putri saya dalam menghafal Al-Quran, dan insya Allah tahun ini akan lahir yang kelima ya Bu Putri. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan, dan alhamdulillah ini
eh, 5 anak ini lahir dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun pernikahan. Bisa dibayangkan setiap tahun melahirkan, menyusui. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya kepercayaan dan amanah. Mudah-mudahan yang Allah berikan kepada saya amanah ini bisa saya jalankan dengan baik dan bisa benar-benar mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan seperti yang saya impikan mereka mudah-mudahan kelak bisa menjadi penghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian alhamdulillah tahun ini juga buku ketiga saya berupa novel Parenting Q Generation telah terbit. Nanti insya Allah di akhir acara webinar hari ini, bagi yang beruntung insya Allah nanti akan mendapatkan novel saya, dan juga nanti ada juga satu buku anak saya yang dia tulis ketika usia 5 tahun. Mudah-mudahan nanti ada yang beruntung untuk mendapatkannya, dan nanti bagi yang mendapatkannya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya saya juga diberi amanah untuk mengajar di MP UIN Jakarta, seperti halnya Bu Putri dan beberapa rekan, seperti ada Bu Afifah dan juga Bu Anita di sini, untuk mengajar Al-Quran dan juga tahfiz di MI, Pembangunan UIN Jakarta. Walaupun basic saya sarjana komputer, Eskom, dan dulu memang mengajarnya komputer, namun untuk kali ini dari sekolah mempercayakan kepada saya untuk mengajar Al-Quran dan tahfiz. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Dan berikutnya untuk pesantren Duha itu sendiri, ini baru cikal bakal, mudah-mudahan nanti Allah wujudkan untuk menjadi pesantren yang sesungguhnya. Ini didirikan ketika pandemi kemarin, waktu kami tinggal di kampung halaman, yaitu di Jawa selama 1 tahun, mendampingi anak-anak menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, dan juga aktivitas-aktivitas yang lain, salah satunya juga taman bacaan, dan juga ada pendampingan belajar untuk anak-anak di kampung saya. Dan bagi bunda-bunda sekalian, jika ingin saling sharing atau misalnya berdiskusi, saya senang sekali. Ini bisa disimpan nomor saya. Ya, selanjutnya, pasti semuanya sudah tahu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini dalil yang sering kita dengar ya, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi memang puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kita, agar kita semuanya bisa menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Karena untuk menuju takwa itu perjalanannya cukup panjang dan melelahkan, dan belum tentu takwa itu bisa kita peroleh dengan hal-hal yang menyenangkan di dunia. Karena untuk menuju takwa itu kadang kita harus berdarah-darah, kita harus jatuh bangun, namun tetaplah kita harus terus bersabar, karena memang saat kita sedang berjuang di dunia ini, yakinlah gelar takwa itu akan kita peroleh saat kita nanti kelak di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga salah satu dalil puasa juga dapat dalam sebuah hadis Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ketika kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan kita berharap pahala dari Allah, maka
mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, karena puasa itu langsung ya Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita semuanya. Nah, kita akan langsung masuk ke materi bagaimana agar kita siap untuk mendampingi putra-putri kita menyambut bulan suci Ramadan. Di sini ada sedikit yang bisa saya bagikan kepada bunda-bunda sekalian. Nah, jadi memang saat kita mendampingi putra-putri kita memang tidak semudah saat orang dewasa puasa ya. Banyak sekali ujian yang nanti akan kita hadapi dan kita memang harus benar-benar mempersiapkan kotak kesabaran yang cukup besar, karena memang akan banyak sekali hal-hal yang kita hadapi ketika menghadapi putra-putri kita yang masih kecil, terutama saat mereka belajar puasa, saat mereka sedang menahan lapar dan dahaga, pastilah mereka akan banyak hal-hal yang selalu membuat kita benar-benar harus penuh kesabaran untuk menghadapi mereka. Nah, pertama yang akan kita persiapkan untuk mendampingi putra-putri kita menyambut bulan suci Ramadan yaitu mengenalkan kepada anak-anak kita tentang apa itu bulan suci Ramadan. Mungkin kalau yang sudah besar, yang sudah pernah berpuasa di tahun-tahun sebelumnya, kita tinggal mengingatkan saja. Mengingatkan bahwa sebentar lagi akan ada bulan suci Ramadan, sebentar lagi akan berpuasa, sebentar lagi akan belajar menahan lapar, menahan haus. Namun bagi putra-putri kita yang baru akan belajar untuk berpuasa, kita bisa memberikan contoh melalui bacaan yang ada di buku, atau kita bisa memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang yang kelaparan di luar sana, sehingga mudah-mudahan mereka untuk anak-anak yang baru akan belajar berpuasa memiliki sedikit semangat. Minimal mereka sudah tahu bahwa oh, seperti itu yang namanya puasa. Puasa itu tidak boleh makan, puasa itu tidak boleh minum, dan lain sebagainya. Dan selain kita mengenalkan kepada anak-anak kita, kita pun juga harus mempersiapkan baik mental mereka, kesehatan mereka, dan juga segala hal-hal yang akan mereka butuhkan selama bulan suci Ramadan, sehingga mudah-mudahan anak-anak akan selain siap untuk menyambut Ramadan, mereka pun juga akan melakukannya dengan senang dan gembira. Biasanya di sekolahan atau di masjid-masjid ada semacam tarhib Ramadan ya, biar anak-anak memeriahkan atau mempersiapkan bulan suci Ramadan dengan keceriaan. Berikutnya, yang kedua yaitu menghias rumah dengan dekorasi Ramadan. Nah, itu selain menghias rumah, mungkin kita perlu menata ulang ya, agar kondisi rumah kita berbeda dari sebelumnya, sehingga kita pun sebagai orang tua juga semangat menyambut Ramadan, dan anak-anak pun juga kita ajak untuk mendekor rumah dengan tulisan-tulisan marhaban ya Ramadan, atau kita menempel-nempel dinding dengan hiasan-hiasan yang mana agar anak-anak itu merasa senang ketika nanti Ramadan tiba. Saya 2 tahun yang lalu ketika benar-benar pandemi yang kita tidak bisa keluar kemana-mana, anak-anak itu mereka mendekor rumah itu dengan mencoret dinding. Ya, karena dinding rumah biasa ya, kalau anak banyak pasti dinding rumahnya tidak sebersih
yang apa namanya, sudah memiliki anak-anak yang dewasa, jadi dindingnya penuh coretan, sehingga saya biarkan satu sisi dinding mereka berkreasi untuk membuat dekorasi Ramadan dengan krayon, dengan cat, dan ya agar mereka tuh benar-benar senang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu menyiapkan perlengkapan ibadah. Nah, selain kita memperkenalkan kepada putra-putri kita tentang puasa Ramadan itu seperti apa, kemudian kita mengajak mereka untuk menghias rumah agar kita bisa menyambut Ramadan dengan meriah, kita juga perlu untuk mempersiapkan perlengkapan ibadah mereka. Kalau kita biasanya kita cuci mukena, cuci sajadah, atau kita mempersiapkan ya segala sesuatu yang kita butuhkan selama bulan suci Ramadan seperti Al-Quran atau tasbih, al-maksurat dan lain sebagainya, kita pun juga perlu untuk mempersiapkan eh, kepemilikan punya buah hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Bagi yang mampu, mungkin bisa membeli yang baru ya, mukena baru, sajadah baru, pasti mereka akan senang sekali. Namun bagi yang uh, tidak mampu untuk membeli, kita cukup untuk mencucinya, memberikan wangi-wangian, biar mereka juga senang untuk menggunakannya selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya, nah ini juga perlu ya bunda-bunda semuanya dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan agar anak-anak kita semangat, terutama untuk sahur, karena memang sahur cukup susah ya untuk membangunkan anak-anak usia SD ataupun yang masih balita, memang butuh trik atau butuh apa namanya, teknik membangunkan yang cukup jitu agar mereka benar-benar semangat untuk bangun sahur. Sehingga boleh kita sebelum Ramadan, seperti kemarin saya sudah bersama anak-anak nih, ayo kita susun nih menu buka puasa dan sahur. Kira-kira kakak kepenginnya apa, adik kepenginnya apa, kita susun saja. Gitu. Kita tulis saja semuanya, misalnya nanti buka puasa pengennya pakai es buah, sahur pengennya minum susu, lauknya misalnya pengennya telur, tahu tempe, atau apa saja. Kita susun saja, kita boleh susun menunya juga. Ada kolak, ada misalnya ada sate, atau apa saja kita susun saja. Yang penting mereka tuh senang, oh iya besok kita sahurnya pakai ini. Nah mudah-mudahan saat dia mengingat, malamnya mengingat sahur pakai makanan yang mereka sukai, mudah-mudahan mereka bangunnya saat dibangunkan sahur itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Dan juga saat buka puasa, ketika kita sudah mempersiapkan menu sesuai yang mereka inginkan, atau kita mempersiapkan menu yang benar-benar menggugah selera mereka, sehingga mereka tuh bersemangat untuk berpuasa hingga maghrib. Karena untuk anak-anak yang usia SD ataupun balita, karena anak-anak saya termasuk yang usianya masih kecil-kecil, yang pertama baru usia 10 tahun, yang kedua 7 tahun, dan yang ketiga 5 tahun, terakhir baru 2 tahun, belum yang untuk yang 2 tahun belum bisa berpuasa. Nah, saat mereka belajar berpuasa tahun-tahun kemarin memang bervariasi. Mungkin untuk kakak yang pertama sudah bisa beradaptasi karena dia sudah melakukan beberapa tahun sebelumnya. Sedangkan adik-adiknya masih butuh perjuangan saat siang, saat mereka sudah mulai lapar, saat mereka sudah mulai kepayahan dalam berpuasa.
Nah, kita harus benar-benar bisa mendampingi ataupun memberikan apa namanya, ketentraman hati mereka agar mereka benar-benar kuat untuk menjalankan puasa hingga maghrib. Salah satunya yaitu dengan menu buka puasa yang istimewa bagi mereka, yang menarik bagi mereka. Jadi misalnya siang-siang, "Nih Dek, nanti kita buka puasa pakai jus jambu," misalnya. Dek, nanti kita puasanya buka puasa pakai risol." Nah, misalnya itu makanan kesukaan mereka. Nah, itu kadang bisa membuat kita cukup berhasil membuat mereka bersemangat kembali untuk berpuasa hingga maghrib. Jadi perlu nanti di rumah kita susun bersama-sama menu buka sahur bagi anak-anak kita. Walaupun tidak perlu yang mewah-mewah, yang kita bisa jangkau, namun anak-anak menyukainya. Boleh sesekali kita ajak mereka nanti buka puasa di luar, misalnya kita ajak ke tempat makan, rumah makan, atau ke mana yang mereka mau atau mereka inginkan sebagai penyemangat atau reward atas pencapaian beberapa hari saat mereka bisa berpuasa hingga maghrib. Itu. Untuk selanjutnya, nah ini juga penting agar menghilangkan kejenuhan ketika anak-anak kita sedang melaksanakan puasa, yaitu menyusun aktivitas selama bulan suci Ramadan. Dan ini saya pun juga sudah menyusunnya bersama anak-anak sebelum puasa ini. Kira-kira mereka apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan selama bulan suci Ramadan. Pengalaman Ramadan beberapa tahun lalu, apalagi saat pandemi yang benar-benar kita tidak bisa keluar kemana-mana dan kita yang kita butuhkan misalnya ingin membeli perlengkapan permainan atau segala macam, kita terbatas, sehingga harus benar-benar kita memiliki ide kreatif, misalnya di rumah ada kertas-kertas bekas, atau di rumah ada perabot-perabot yang tidak kita gunakan. Nah, itu bisa kita persiapkan untuk permainan di rumah kita agar anak-anak tetap bisa menjalankan puasa Ramadan dengan menyenangkan bagi mereka. Dan juga boleh nanti kita persiapkan buku-buku, misalnya jika anak-anak yang senang membaca buku, kita persiapkan buku-buku bacaan, komik, atau buku-buku apa namanya, yang bergambar. Kalau anak-anak sukanya yang bergambar ya, sehingga mereka bisa sedikit menghilangkan kejenuhan atau menghilangkan ingatan mereka akan rasa lapar selama bulan suci Ramadan. Untuk selanjutnya, membuat target dan lembar prestasi. Kalau untuk lembar prestasi biasanya anak-anak yang sudah sekolah mereka ada buku Amaliyah Ramadan kalau tidak salah ya di sekolah, Amaliyah Ramadan yang berisi buku aktivitas selama bulan suci Ramadan. Dan ini pun juga nanti di akhir akan saya tampilkan sedikit contoh target dan lembar prestasi yang sudah saya susun bersama anak-anak. Jadi mereka berbeda-beda setiap anak. Si kakak dia memiliki target apa nih selama bulan Ramadan. Dan nanti untuk lembar prestasi pun juga mereka ada lembar semacam lembar aktivitas, apa yang nanti akan mereka lakukan selama bulan suci Ramadan. Dan untuk hal-hal yang seperti ini, kita perlu untuk mempersiapkan hadiah atau reward untuk mereka. Karena apa? Karena mereka akan semakin semangat untuk menuntaskan targetnya. Mereka akan semakin semangat untuk melakukan kegiatan selama bulan suci Ramadan jika kita sudah mempersiapkan sebuah hadiah.
Tidak harus mewah, tidak harus besar ataupun mahal, cukup hadiah-hadiah yang membuat mereka senang, seperti itu. Boleh, karena memang anak-anak, jangankan anak-anak, orang dewasa juga kalau dikasih hadiah senang ya. Anak-anak pun juga pasti seperti itu. Mereka akan senang melakukan sesuatu, apalagi kalau misalnya kita, persiapkan hadiah untuk mereka. Nah, di sini pun juga selain mempersiapkan aktivitas buat anak-anak, kita pun juga mungkin perlu sedikit atau, apa namanya, merencanakan program keluarga. Misalnya, kita ajak anak-anak kita untuk berbagi takjil di jalanan, atau misalnya berbagi takjil di masjid, atau misalnya nanti berbagi makanan sahur untuk anak-anak panti asuhan. Nah, itu nanti, ada banyak pelajaran yang anak-anak kita nanti akan dapatkan ketika mereka diajak kedua orang tuanya untuk mengikuti hal-hal kebaikan-kebaikan yang akan orang tua ajarkan kepada anak-anak, atau ikut kajian bersama, kita ajak anak-anak kita mengaji di masjid, kita ajak anak-anak sholat taraweh bersama di masjid. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan itu atau program keluarga itu nanti akan memberikan kesan yang akan mereka simpan, sehingga nanti untuk Ramadan-Ramadan yang akan datang, mereka akan semangat dan, mereka sudah terbiasa dengan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, di akhir, sebelum saya akhiri, materi pada sore hari ini yang selalu saya ingat dan mungkin sudah banyak bunda-bunda sekalian yang, pernah membaca nasihat dari Ali bin Abi Thalib, yaitu ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi anak-anak kita saat ini bukanlah seperti kita saat kita kecil dulu. Anak-anak sekarang, segala yang ada di lingkungan anak-anak kita sekarang berbeda dengan lingkungan saat kita kecil dahulu. Maka dari itu, sangat dianjurkan bagi bunda sekalian, orang tua sekalian untuk, mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisi saat ini. Karena saat kita bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan kondisi saat ini, mudah-mudahan anak-anak kita akan siap ketika mereka dewasa nanti, atau saat mereka berada di luar lingkungan keluarga, saat mereka sudah berada jauh dari orang tua, mereka pun siap dengan zaman mereka saat itu. Sehingga sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi memang sangat jauh ya, saat kita kecil dan saat anak-anak kita saat ini kecil, sangat jauh. Kita dulu tidak mengenal adanya gadget. Kita dulu tidak mengenal dengan yang namanya YouTube atau yang namanya TikTok. Nah, anak-anak saat ini, Masya Allah ya, mereka harus benar-benar siap untuk menghadapi dunia mereka yang ya sama mungkin ya, dulu kita ada ujiannya juga, saat ini pun juga banyak sekali ujian yang anak-anak kita hadapi. Namun saat kita bisa mendampingi mereka dengan pendidikan yang tepat untuk anak-anak di zaman saat ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang siap untuk menghadapi dunia mereka, anak-anak yang siap menghadapi ujian-ujian yang mereka hadapi saat ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kuat dan tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, sehingga mereka bukan menjadi anak-anak yang terbawa arus negatif, namun mereka akan menjadi anak-anak yang menjadi perubahan yang lebih baik untuk dunia mereka
saat ini. Nah, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan tadi sedikit ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf sekali jika masih banyak kekurangan dan jika banyak kesalahan mohon nanti koreksinya dan mudah-mudahan nanti kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dan bisa mendampingi putra-putri kita agar mereka pun juga siap menghadapi bulan suci Ramadan. Dan ini yang saya sampaikan untuk sedikit target atau apa namanya pencapaian yang ingin dilakukan anak-anak saya. Ini Kakak Malika anak yang pertama, Muzammil yang kedua, dan Muiz yang ketiga. Kakak Malika kelas 3, ini kelas 2, dan Muiz baru TKB. Mereka targetnya Kakak Malika misalnya khatam Al-Quran. Dia ingin menulis 1 buku, ini insya Allah buku yang kedua, terus puasa. Nah ini yang dalam kurung itu reward-nya. Jadi saat mereka memiliki target ini, misalnya dia pengen reward-nya apa nih? Nah kebetulan karena kemarin kotak pensilnya rusak, jadi kakak pengen nih, nanti kalau khatam Al-Quran hadiahnya kotak pensil, boleh. Nah ini ketika nanti kakak bisa menyelesaikan selama 1 bulan 1 buku, nah nanti reward-nya minta tolong dikirimkan ke penerbit, mudah-mudahan nanti bisa diterima di penerbit. Kemudian, nah ini kalau untuk full puasa, ini sama nih mereka untuk full puasa, jadi ini program reward dari mbahnya tahun lalu. Jadi mereka kalau bisa full 1 hari itu 5.000. Jadi mereka kalikan 30 hari jadi dapatnya 150.000. Itu apa namanya, reward untuk mereka full puasa. Ya ini hanya sekedar contoh, mungkin bunda-bunda semuanya ada yang lebih baik untuk program keluarga. Ini hanya sedikit gambaran, ini Kakak mungkin 3 juz, jadi alhamdulillah Kakak sekarang sedang menghafal sudah 5 juz dan ini sedang berusaha untuk melancarkan 3 juz. Untuk yang Muzammil, ini dia kalau sudah tuntas hafalan juz 29 katanya pengen punya jaket karena jaketnya sudah kekecilan. Nah, ini sedikit nah kalau ini yang Muiz itu kalau tuntas hafalan juz 30 katanya minta hadiah coklat Silver Queen. Nah, ini kalau ini karena dia mau masuk SD belum lancar baca tulis, kalau nanti dia sudah lancar katanya, nah ini karena hobi dia memelihara ikan. Dia kepengen punya akuarium kecil, ada ikan-ikan hiasnya. Nah itu hanya sedikit untuk apa namanya gambaran target dan reward yang ingin dicapai anak-anak saya selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti ada sedikit gambaran untuk bunda-bunda semua sehingga nanti ya mereka akan semakin bersemangat dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Nah, ini salah satu lembar aktivitas yang sudah lama saya sering gunakan kepada anak-anak selain lembar aktivitas yang dari sekolahan. Di sini untuk lembar aktivitas pribadi di rumah, jadi ketika mereka Ramadan hari pertama melaksanakan tahajud, duha, sholat 5 waktu, dan sebagainya, nanti di sini akan ada checklist-checklist atau ada bintang untuk mereka. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk bunda-bunda semua dan mudah-mudahan nanti apa yang tadi saya sampaikan sedikit ilmu bisa dipraktekkan, kita praktekkan bersama-sama agar nanti putra-putri kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan ceria dan semangat. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khair Bu Wahyu atas materinya ya, luar biasa ya. Ini kita menjadi termotivasi nih ya, untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi bulan Ramadan ya Bu Wahyu. Karena memang selama ini mungkin bulan Ramadan itu kita hanya sekedar menjalankan puasanya saja gitu ya. Anak-anak hanya diberitahu nanti kita sahur, lalu berbuka ya. Lalu aktivitasnya pun ya biar dia nyaman mungkin hanya nonton TV atau main HP dan lain sebagainya. Ternyata banyak hal yang bisa kita berdayakan kepada anak-anak kita ya. Baik, kepada para peserta, silakan ada yang mau ditanyakan atau sharing diperbolehkan. Oke, langsung saja Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Ya, Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, di sini di Bekasi hujan besar, jadi kalau suara saya agak kurang terdengar, saya mohon maaf. Ya, terima kasih, materinya sangat bermanfaat, Bu. Ada beberapa yang insya Allah akan saya terapkan ke anak-anak, dan ada beberapa memang yang sudah saya terapkan tahun-tahun sebelumnya ya. Alhamdulillah anak saya yang pertama umurnya sudah menjelang 11 tahun ya, dan dari 6 tahun sudah mulai full puasa. Masya Allah. Saya yang pertama mau cerita sedikit ya tentang itu pernah saya tinggal anak saya umur 6 tahun, kemudian bersama adiknya umur 4 tahun, kemudian ada bayi. Nah, waktu itu saya dengan pekerjaan saya sebagai jurnalis, itu saya meliput keluar di bulan puasa, dan saya tinggalkan anak-anak di rumah. Saya sudah pesan sebelumnya, Abang nanti mohon maaf Umi nggak bisa nemenin Abang berbuka gitu, karena ini harus di luar bekerja. Nah, kemudian saya pantau mereka sudah siapkan misalnya buat berbuka gitu ya, menunya sudah disiapkan walaupun hanya sederhana. Ketika maghrib itu saya telepon, gimana Bang puasanya? Alhamdulillah nih masih puasa gitu. Kemudian bukanya gimana? Udah bikin teh sendiri. Kemudian bukanya gimana? Tadi bikin roti sama makan biskuit gitu. Terus adiknya gimana? Adiknya yang satu tidur, yang satu udah buka juga gitu. Alhamdulillah saya merasakan luar biasa ya, bahwa anak-anak masih terjaga untuk berpuasa walaupun orang tuanya tidak di rumah. Nah, kemudian yang kedua, ketika saya memberikan treatment seperti Ibu tadi ya, reward, kemudian kalau ada mencapai target ada rewardnya. Di sisi lain, saya melihat tetangga saya ada yang mungkin tidak seperti kita ya, sehari-harinya mungkin secara ekonomi pas-pasan gitu ya, maksudnya mereka tidak bisa memberikan reward seperti itu. Dan ketika saya tanya gimana untuk menyemangati anak-anak, motivasi anak-anak untuk berpuasa ya, kata bundanya, ya, saya sampaikan aja bahwa puasa itu memang ibadah yang wajib untuk muslim gitu. Jadi nggak ada ya rewardnya pahala dari Allah. Kalau kalian puasa, kalian dapat pahala dari Allah gitu. Seperti itu. Saya di satu sisi saya terenyuh juga ya, karena dari awal anak-anaknya tidak diberikan iming-iming uang atau dan lain-lain mainan seperti itu. Jadi ketika Lebaran pun gimana puasanya? Alhamdulillah anak-anak lancar puasa semua. Dan ketika orang tuanya ada rezeki diberikan mainan gitu. Jadi seperti kejutan buat anak-anaknya seperti itu ya. Mungkin tanggapan dari Ibu bagaimana?
bagaimana mengenai pemberian motivasi yang menurut kita berbeda ya, karena tergantung kondisi masing-masing. Seperti Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bunda Indah, Masya Allah, sharingnya luar biasa ya. Memang kita sama ya Bu Putri ya, saat meninggalkan anak-anak kita di rumah, saat kita ada amanah di luar, memang kadang ada rasa kekhawatiran di dalam hati. Namun saat kita yakin bahwa Allah akan menjaga mereka, insya Allah kekhawatiran-kekhawatiran itu akan hilang dengan sendirinya, dan saat kita menjumpai anak-anak kita ternyata Masya Allah seperti putra-putrinya Bunda Indah, saat menjalankan amanah di luar, anak-anak sedang berpuasa, sampai di rumah Masya Allah ternyata mereka bisa menjalankan puasa dengan baik tanpa harus didampingi oleh bundanya. Dan untuk reward itu sendiri sebenarnya Bunda, saya pun juga sering menyampaikan ke anak-anak ketika memang saat kita belum ada rezeki dari Allah, reward yang mereka harapkan bisa jadi ditunda ataupun nanti. Kadang sering saya sampaikan kepada mereka, walaupun nanti hadiah mereka tidak dapatkan di dunia, ataupun impian mereka, keinginan mereka tidak mereka dapatkan di dunia, yakin bahwa Allah nanti sudah mempersiapkan di surga. Dan itu jauh lebih indah daripada hadiah yang ada di dunia ini. Karena saat kita sering mengkomunikasikan kepada anak-anak, memang bagi kita yang ada kecukupan, mungkin kita bisa memberikan hadiah-hadiah kecil, ataupun bagi yang memiliki kelebihan harta, mungkin kita bisa memberikan hadiah lebih besar. Namun kita pun juga kalau misalnya memang belum mampu untuk membelikan mereka hadiah, belum mampu untuk memberikan mereka reward, yang penting kita komunikasikan. Dan saat kita sering mengkomunikasikan kepada anak-anak kita, insya Allah mereka akan paham ataupun mereka akan mengerti bahwa memang betul seperti yang Bunda Indah sampaikan, seperti cerita tetangganya, bahwa hadiah dari Allah itu jauh lebih bagus, jauh lebih indah dari hadiah yang sudah Bunda mereka persiapkan. Insya Allah mereka pasti akan memahami, dan kita pun juga bisa belajar dari mereka bahwa tidak harus kita mempersiapkan hadiah yang mewah, tidak harus kita memaksakan diri untuk mempersiapkan hadiah istimewa hanya untuk agar anak-anak kita bersemangat, karena memang yaitu seperti tadi bahwa hadiah dari Allah, pahala dari Allah itu jauh lebih bagus, jauh lebih indah dari apa yang kita berikan. Mungkin seperti itu ya Bunda Indah, mudah-mudahan jawaban saya bisa sedikit bermanfaat untuk Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wahyu dan Bunda Indah ya yang sudah sharing, insya Allah. Baik, dari peserta yang lain ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Dipersilakan. Sepertinya sudah ini nih Bu Wahyu ya, sudah memahami ya, tinggal nanti mengaplikasikannya insya Allah ya. Baik, Bu Wahyu, apakah ada lagi sebelum kita tutup nih? Cukup insya Allah ya, baik. Bu Wahyu, kami dari Hikari Parenting School mengucapkan terima kasih banyak ya atas ilmu, ya, atas pengalaman yang Bu Wahyu telah bagikan kepada kita ya. Insya Allah kita semua di sini akan berusaha sebaik mungkin ya untuk mempersiapkan Ramadan ya bagi anak-anak kita insya Allah ya, agar ketakwaan itu tidak hanya diraih oleh ayah ibunya tapi oleh anak-anaknya juga insya Allah ya. Baik Bu Wahyu, barakallah atas ilmunya ya. Jazakillah khair. Kami ucapkan terima kasih banyak Bu Wahyu. Selanjutnya sebelum kita tutup ada informasi dari Hikari ya. Hari ini adalah pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan ya.
kami dari Hikari, insya Allah nanti pada bulan Ramadan akan bekerja sama dengan channel Muslim ya, untuk jelajah Ramadan secara virtual ya. Nah, nanti insya Allah kita akan menjelajah dan berkunjung ke negara-negara dengan komunitas Muslim di dunia ya, serta Masjidil Aqsa ya. Pembicaranya sudah langsung ada di negaranya masing-masing ya. Jadi nanti tunggu saja informasi berikutnya akan kami kabarkan via grup ya. Kita akan jelajah Ramadan ke Turki, Jepang, Taiwan, Arab Saudi, Norwegia, dan Palestina insya Allah ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kita bekerja sama dengan channel Muslim ya, yang akan menghadirkan pembicara atau narasumber dari negara-negara tersebut insya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Wahyu yang sudah menjadi narasumber hebat di sore hari ini ya. Kita sama-sama yuk para orang tua di sini yang hadir, mulai sekarang kita ajak anak-anak kita duduk bareng ya, dengan kondisi mereka yang tenang, yang ceria ya, dalam kondisi bahagia. Kita ajarkan mereka, kita informasikan bahwa sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang mulia akan datang ya, akan datang, dan kita kasih tahu ya bahwasannya bulan ini kenapa menjadi bulan mulia, karena memang Allah sediakan banyak sekali pahala ya, dan kita bisa seperti yang Bu Wahyu lakukan kepada anak-anak ya, kita bisa ajak mereka untuk membicarakan target-target yang ingin mereka capai ya, lalu reward ya yang ingin mereka punya ya, seperti apa gitu ya, berdasarkan target yang tercapai. Oke, Bu Wahyu. Iya, Bu Putri, maaf sebentar. Insya Allah tadi seperti yang saya sampaikan di awal, untuk yang hadir webinar hari ini, insya Allah nanti akan mendapatkan novel terbaru saya ini, dan nanti akan saya acak ya. Nanti salah satunya juga akan mendapatkan buku yang ditulis oleh Kakak Malika. Boleh nanti mengirimkan alamatnya di grup Hikari bagi yang sudah join, atau nanti bisa langsung japri ke nomor saya tulis lagi dia Bu Putri di chat. Boleh Bu Ayu. Yang di saya print screen dulu ya, bentar. Nanti biar bisa dilihat di grup Hikari siapa saja peserta yang hadir begitu ya. Nah, nanti boleh dikirim alamatnya, mudah-mudahan nanti kiriman dari saya sampai ke tempat tujuan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Barakallah ya Bu Wahyu ya. Semoga tulisannya bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Sebagai amal jariah Bu Wahyu juga ya. Mungkin nanti ada yang dapat tulisan Kakak Malika juga ya. Ya, Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah ya. Baik Bu Wahyu. Insya Allah nanti kita akan yang sudah masuk ke grup Hikari Parenting School bisa kirim alamat di situ ya, insya Allah. Baik, terima kasih banyak semuanya. Bu Wahyu kita tutup ya. Baik, para peserta Hikari Parenting School kita tutup. Tunggu informasi untuk jelajah ke 6 negaranya ya di grup Hikari Parenting School ya. Kita akan sama-sama belajar bagaimana Muslim di sana menghidupkan Ramadannya. Baik, dari kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanallah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tutup ya Bu Wahyu, terima kasih. Izin Bu Putri, terima kasih semuanya. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Sama-sama.